Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Mari naikkan syukur kepada Tuhan yang berkenan atas kehidupan orang beriman yang memaknai hari penuh lara dan getir, dengan tetap memelihara imannya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Marilah kita menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini dengan mandahkan nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Engkau telah menghimpun kami semua dalam persaudaraan dan persekutuan para kudus yang memuji dan memuliakan-Mu. Kami meneruskan perjuangan dan semangat kemartiran para nabi dan martir untuk selalu mengagungkan kasih setia-Mu bagi kami sebagai gereja yang telah Engkau menangkan dalam setiap perjuangan kami hari lepas hari. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Disilakan duduk kembali.
Saudari-saudara dalam Tuhan, kita kembali bersama akan merenungkan sabda Allah. Marilah kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup dan melakukannya dalam warna keseharian kami, lalu menyenangkan hati Bapa di surga. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengar dan mau melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita, Alkitab Protokanonika, dalam surat Ibrani di pasal 11 ini, kita bisa melihat kanon atau daftar dari sederetan tokoh-tokoh para pahlawan iman atau figur yang kemudian ditampilkan dalam sebuah daftar yang patut dijadikan model untuk ditiru karena keteladanan mereka. Dan dalam minggu ini 3 tokoh dari sederetan figur yang terkanon sebagai daftar para pahlawan iman ini adalah Habel, Henok, dan Nuh. Di samping sederetan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara,
bisa membacanya sendiri. Dan menarik, dalam Alkitab Deuterokanonika juga dapat kita jumpai kanon atau daftar para tokoh pahlawan iman yang bisa kita baca. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab Deuterokanonika, kita bisa membacanya dalam Sirach pasal 44 hingga 49, dan dalam kitab Kebijaksanaan Salomo pasal 10 ayat 1 hingga pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Jadi tidak hanya dalam surat Ibrani ini saja kita temui kanon atau daftar dari sederetan tokoh para pahlawan iman, figur yang pantas untuk ditiru, tapi juga dalam Alkitab Deuterokanonika bisa kita jumpai daftar yang lain. Dan menarik untuk Henok di dalam kitab Deuterokanonika, secara khusus di dalam Sirach pasalnya yang ke-44 ayat 16 dilukiskan bahwa dia telah menjadi teladan pertobatan bagi segala angkatan. Ia menyenangkan hati Tuhan dan diangkat dari bumi ini. Begitu di dalam Alkitab Deuterokanonika, Sirach pasalnya yang ke-44 yang berbicara tentang Henok. Di dalam Alkitab Protokanonika, surat Ibrani pasal 11, digambarkan Henok pun menyenangkan hati Allah. Sehingga kemudian ia pun diangkat. Menarik, Sirach menggambarkan dan dia diangkat dari bumi karena telah menjadi teladan pertobatan bagi segala angkatan, dan Henok menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk Nuh di dalam Sirach pasal 44 dijelaskan Nuh seorang yang jujur dan tidak bercela. Waktu terjadi bencana besar, dia memungkinkan kelangsungan umat manusia karena dia masih ada manusia di bumi ini sesudah air bah. Tuhan membuat perjanjian abadi dengan dia. Segala yang hidup tak akan dimusnahkan lagi oleh banjir. Demikian dilukiskan figur Nuh dalam Sirach 44 ayatnya yang ke-17. Nah, di dalam bacaan kita Ibrani pasal 11 di dalam Alkitab Protokanonika digambarkan bahwa Nuh seorang yang resilient. Dia bertahan di tengah-tengah tekanan lingkungan yang mencela, mencemooh, menghina, menghardik. Bahkan digambarkan dia sebagai pribadi yang gila karena membangun bahtera di tengah-tengah daratan. Tapi menarik, di tengah-tengah tekanan itu dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam bingkai ketaatan hingga ia memperoleh ganjaran bersama-sama dengan keluarganya selamat dengan seisi bahtera itu setelah bumi ditimpa dengan air bah. Meskipun di dalam Sirach tidak dilukiskan tokoh Habel, tapi menarik dalam surat Ibrani ini pasal 11, Habel dilukiskan sebagai pribadi yang punya integritas karena mempersembahkan yang sulung dari lemak kambing dombanya. Begitu dalam kitab Kejadian, dan digambarkan tentang bagaimana surat Ibrani ini merefleksikan figurnya sebagai pribadi yang apa yang dia lakukan adalah ekspresi dari ketaatannya kepada Allah. Sebenarnya tokoh-tokoh pahlawan iman yang dilukiskan dalam daftar surat Ibrani pasal 11 ini, ataukah dalam kitab Sirach tadi, semua digambarkan sebagai pribadi yang dilukiskan hadir, patut dijadikan teladan, inspiratif karena iman mereka. Dan Ibrani sendiri secara khusus sang penulis bahkan seakan-akan telah mendefinisikan itu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini digambarkan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi ada sesuatu yang mau digambarkan, hipostasis, begitu dalam terjemahan bahasa Yunani, untuk sesuatu yang sungguh-sungguh diharapkan dan dia terrealisasi. Dan sekaligus juga ada elekos yang kemudian digambarkan sebagai bukti.
Kalau mau dilukiskan siapa yang dipercayai, siapa yang diimani, sudah pasti Allah. Dan menarik bahwa tokoh-tokoh yang dilukiskan sebagai pahlawan iman di dalam daftar atau kanon para pahlawan iman ini, sampai mati pun, sampai wafat ataukah diangkat, tidak melihat apa yang diimaninya itu. Atau secara sederhana tidak melihat apa yang dipercayai. Lebih sederhana lagi, tidak melihat Allah yang mereka imani, yang mereka percayai. Tapi bahwa dalam proses mereka menjalani hidup dan percaya terhadap yang tidak dilihatnya itu, mereka melakukan itu dengan konsisten. Tentang sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kalau paling tidak 3 tokoh yang kita refleksikan pada saat ini, mau digambarkan mereka bukan tokoh ideal sebenarnya. Karena mereka pun juga berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik. Sesuatu yang bukan hanya baik-baik saja, tapi juga tidak baik. Sederhana sekali kalau kita lihat seperti Habel. Bukankah dia tewas di tangan saudaranya sendiri, Kain, yang kemudian membunuhnya? Sesuatu yang tidak baik yang dialami oleh Habel. Meskipun dalam kondisi yang semacam itu, ia melakukan apa yang menjadi bingkai ketaatannya kepada Tuhan. Dan dia ekspresikannya itu dengan mempersembahkan lemak dari yang sulung kambing dan domba, yang kemudian di dalamnya sungguh-sungguh mengekspresikan sesuatu yang sangat mendasar dalam teologi orang-orang Yahudi tentang yang sulung sebagai milik Tuhan. Dan apapun konsekuensinya, dia mempersembahkan itu sebagai ekspresi dari imannya. Henok digambarkan tadi sungguh mengekspresikan pertobatannya untuk setiap angkatan. Berarti hidup murni, tulus, taat, setia, dan percaya yang di dalamnya dia wujudkan dengan ketaatan dan hidup dalam pertobatan. Begitu kata kitab Sirach tadi. Sehingga kemudian dia diangkat dan tak mengalami kematian. Sementara Nuh dalam konsisten menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera sampai dan dengan selesai, diselesaikannya dengan baik. Itulah yang sejatinya disebut dengan iman. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Daniel Harrington Serikat Yesus, seorang imam Yesuit, yang kemudian menjelaskan apa makna iman di dalam teologi kitab Ibrani ini. Romo Daniel Harrington Serikat Yesus mengatakan, iman melibatkan pengetahuan tentang realitas yang tak terlihat. Iman adalah respon, sebagai respon tanggapan murah hati terhadap panggilan Allah. Iman penuh harapan terhadap janji-janji Allah. Dan iman sebagai daya tahan yang setia dalam menghadapi penderitaan dan kematian. Demikian iman dalam teologi kitab Ibrani ini, surat Ibrani ini, menurut Romo Daniel Harrington. Iman yang melibatkan pengetahuan tentang realitas yang tak terlihat. Di situ ada dimensi rasio. Tapi kemudian yang bergumul dengan sesuatu yang bahkan tidak terlihat, tidak bisa secara khusus dianalisis. Tapi kemudian apa yang dialami itu diperjuangkan dengan konsisten. Orang Jawa bilang acek. Langkah-langkahnya itu mau langkah kecil atau langkah besar, dilakukannya dengan setia sebagai wujud percaya dan ketaatan kepada Tuhan sebagai realitas yang tak terlihat. Iman bahkan digambarkan sebagai tanggapan murah hati terhadap panggilan Allah. Nuh menyelesaikan bahteranya itu sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan bahwa kamu harus menyelesaikannya, dan di dalamnya dia melakukan sehingga Allah mengganjarnya dengan keluarganya sebagai keluarga yang selamat di dalam bahtera itu. Termasuk seperti Habel misalnya, yang kemudian dia mempersembahkan yang sulung dari lemak kambing domba, yang di dalamnya mengekspresikan sebuah ketaatan yang sangat paripurna, yang sulung sebagai milik Tuhan, dan dia melakukan itu dengan hati tulus. Dan konsekuensi yang dia terima, dia tewas di tangan saudaranya sendiri, Kain. Sebagai respon murah hati terhadap panggilan Allah.
Tapi mereka juga penuh harapan terhadap janji-janji Allah itu. Sama seperti kemudian apa yang dialami oleh Nuh setelah Bahtera berakhir, bahwa keselamatan itu pun akhirnya berlangsung. Sehingga kemudian apa yang dilukiskan dalam Syirak, bahwa Nuh sebagai seorang yang jujur, yang tidak bercela, sehingga waktu bencana besar datang, dialah yang memungkinkan kehidupan itu berlangsung. Kelangsungan umat manusia berlangsung karena dia masih ada, sehingga manusia di bumi ini pun sesudah air bah punya kemungkinan untuk hidup. Dan Tuhan membuat perjanjian abadi dengan dia. Segala yang hidup tak akan dimusnahkan lagi oleh banjir. Daya tahan dalam bingkai ketaatan dan kesetiaan, termasuk dalam menghadapi tekanan penderitaan dan di dalamnya juga kematian. Tokoh-tokoh dan pahlawan iman ini mereka resilient. Mereka bertahan di tengah-tengah gumul, getir, dan lara. Itulah sebabnya tokoh-tokoh ini diangkat dalam kanon dan daftar dari para pahlawan iman ini untuk kemudian menjadi inspirasi bagi kekristenan abad pertama pada waktu itu yang menerima surat Ibrani ini, yang berada dalam penganiayaan, persekusi, tekanan yang luar biasa yang kemudian dialami oleh komunitas Kristen, lahir batin, harta mereka disita, kehidupan publik dibatasi, tekanan secara terstruktur mereka alami, dan kehidupan sipil yang tidak bisa dihadapi atau dihidupi secara penuh. Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi, ras Yahudi yang menjadi kaum migran, kaum diaspora, kaum perantauan yang berada di Roma dan sungguh-sungguh mengalami dilema. Di satu sisi mereka Yahudi tapi mereka percaya kepada Kristus sehingga disebut dengan Kristen. Tapi mereka teraniaya karena kekristenan ilegal dan tidak diakui. Sementara yang diakui adalah Yahudi. Mereka punya sinagog, mereka punya bait, mereka punya tempat pengajaran. Karena keyahudian di masa Roma diakui dan menjadi agama yang legal. Sementara kekristenan ilegal. Karena dilema itulah yang mereka alami. Kalau mereka kembali lagi ke sinagog, ke tempat di mana keyahudian mereka itu berakar, berarti mereka kemudian mengkhianati Kristus yang sudah diimani itu. Lalu kemudian mereka menjadi komunitas yang galau, hambar. Bagaimana kami bisa bertahan hidup di tengah-tengah tekanan ini? Dan kemudian mempertahankan hidup dengan percaya kepada Yesus, ataukah kami kembali kepada agama kami yang mula-mula sebagai bagian dari ras Yahudi dan kembali kepada agama Yahudi? Persoalan yang tidak mudah. Itulah sebabnya khotbah di dalam surat Ibrani ini menjadi sebuah khotbah retorika yang sungguh-sungguh agung dan mulia untuk meneguhkan kaum migran, orang-orang Yahudi Kristen ini yang semakin melemah imannya, supaya bisa bertahan. Ibarat perahu yang kemudian sudah membentangkan layar itu pantang untuk kemudian diturunkan, atau kemudian mensauhkan jangkar sehingga kemudian tidak melanjutkan lagi proses untuk menghadapi lautan samudra yang deras itu. Mereka diminta untuk tetap terus berlayar, pantang untuk menurunkan jangkar, pantang untuk kemudian melilitkan atau menurunkan layar, tetapi tetap berlayar di tengah-tengah gelombang besar sekalipun. Dan konsekuensi inilah yang kemudian diterima oleh komunitas Kristen Yahudi yang kemudian belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam kanon daftar para pahlawan iman ini untuk kemudian menimba inspirasi bahwa ketika mereka belajar dari tokoh-tokoh dalam perjanjian lama ini, mereka pun kiranya bisa belajar sebagai tokoh-tokoh iman yang teraniaya di tengah-tengah perjuangan hidup memaknai iman Kristiani dalam perjumpaannya dengan publik pada waktu itu. Model para pahlawan iman ini ditiru pada masanya. Dan kita refleksikan kembali di minggu ini tentang sesuatu yang menarik, bahwa orang-orang ini mereka hidup dan menyenangkan hati Allah, percaya kepada Allah, hingga Allah pun memberikan ganjaran bagi mereka yang terus-menerus mencarinya tanpa lelah.
Dan mereka melakukan itu, sekalipun tidak melihat apa yang mereka percayai, tapi mereka melakoni. Mereka melakukan sesuatu yang secara sederhana kadang kalau kemudian orang bilang, apa yang kamu percayai? Sesuatu yang tidak kamu lihat. Tapi kenapa kamu harus mau melakukannya dengan setia? Dalam bingkai ketaatan hari lepas hari, bahkan dengan konsekuensi menderita dan berada dalam bayang-bayang kematian. Mereka tidak berargumentasi. Mereka tidak membuat susunan kata menjadi sebuah konsep apologetik atau pembelaan untuk membela. Tapi yang mereka lakukan adalah hidup yang kemudian dijalani dengan tulus sebagai sebuah bukti bahwa mereka percaya, taat, dan setia, yang kemudian menggambarkan bahwa mereka beriman. Berbicara tentang iman, selalu berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Dan ketaatan serta kesetiaan itu diwujudkan dalam laku, sehingga berlakulah sebuah pandangan lex credendi, lex vivendi. Tatanan dari imanmu itu adalah tatanan hidupmu. Kalau mau dilukiskan dengan lengkap, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Cara doamu, tatanan doamu adalah cara hidup berimanmu, cara tatanan hidup berimanmu, dan sekaligus di dalamnya kamu hidup menurut doa dan imanmu itu. Cara doa adalah cara imanmu, sekaligus cara hidupmu. Tatanan doa adalah sekaligus tatanan imanmu, dan adalah tatanan hidupmu. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Dan itu yang kemudian dijadikan sebuah dokumen. Bukan sebuah konsep yang menggambarkan tentang definisi iman dengan tuntas. Tapi tentang hidup yang kemudian dilakoni. Tentang iman yang kemudian beroperasi. Yang kemudian di dalamnya dinyatakan. Sehingga dalam proses yang semacam itu menimbulkan pribadi-pribadi yang resilient. Punya daya tahan dalam bingkai ketaatan dan kesetiaan untuk menghadapi penderitaan dan kematian sekalipun. Dalam situasi getir, lara, dan sulit hingga saat ini di mana kita masih mengalaminya, kita akan selalu berhadapan dengan simpul-simpul realisasi dan bukti dari perjalanan iman kita. Hipostasis dan elenchos, begitu dalam bahasa Yunani. Dan apa yang mau kita gambarkan tentang realisasi dan bukti itu? Kecuali bahwa kita harus menjadi pelaku yang setia untuk menerjemahkan iman kita itu dalam ketaatan, kesetiaan sebagai wujud percaya kepada yang tak terlihat itu. Dan apa yang mau kita jadikan dalam simpul-simpul realisasi dan bukti itu? Di tengah-tengah rumah tangga kita, tempat bekerja, hari-hari yang kita alami setiap waktu, di tengah-tengah tekanan, depresi, getir, dan lara, dalam pergumulan yang masih kita alami sampai dan dengan detik ini. Apa yang kemudian orang lihat bahwa itu adalah realisasi dan bukti bahwa keluarga si A adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sekalipun di tengah-tengah tekanan penderitaan dan dalam bayang-bayang kematian sekalipun. Atau si B, si C, si D, ataukah kita semua yang adalah para pelaku-pelaku iman, meneruskan daftar dari para pahlawan iman yang ada dalam Ibrani pasal 11 ini, ataukah dalam Sirach pasal 44 hingga 49, atau kebijaksanaan Salomo pasal 10 hingga pasal 11. Kita di masa milenial ini akan tetap terus menjadi pahlawan-pahlawan iman untuk mengoperasionalkan iman kita di tengah-tengah perjuangan getir dan lara hingga saat ini. Dan moga kita resilient, moga kita bertahan untuk tetap terus berjuang dan punya kegigihan untuk bergelut di tengah-tengah perjuangan yang tak mudah dengan menaruh pengharapan hanya kepada janji-janji Allah dan dengan murah hati terus menanggapi panggilan Allah itu, sehingga apa yang mau kita wujudkan itu menjadi simpul-simpul dari iman yang terrealisasi dan bukti yang kemudian nampak serta terlihat dari laku hidup kita sebagai orang
beriman. Mengakhiri renungan ini, mungkin di atas meja kita hanya sayur bening dan ikan asin. Untuk sekian porsi bagi segenap anggota keluarga yang hendak makan. Atau mungkin tidak usah berbicara tentang kita. Orang-orang yang setiap hari pagi-pagi mereka mengantri dan menunggu kantong-kantong kasih yang digantung di pagar gereja Ebenezer itu, lalu dengan gembira mereka menjemput mengambilnya. Di dalam kantong-kantong itu beragam, tidak semua sama. Tidak semuanya ada beras, tidak semuanya ada mie instan, tidak semuanya ada minyak, tidak semuanya ada bahan pokok yang bisa dikonsumsi, semua beragam. Dan sebelum matahari menyingsing, mereka sudah mengantri untuk menunggu, lalu kemudian menjemput hari itu dengan asa bersyukur bahwa mereka bisa melanjutkan hidup karena ada sebuah gereja yang menyediakan itu dengan rela hati. Lalu mereka membawa pulang untuk menanak beras yang diperoleh, memasak mie instan yang diperoleh, atau dengan minyak yang didapati mereka menggoreng ikan asin. Lalu ditatalah di atas meja itu. Sejatinya itu adalah langkah iman yang sudah dibuat oleh gereja ini. Tentang sesuatu yang ada kalanya, ngapain sih gereja itu setiap hari menyediakan sesuatu kepada orang-orang yang seperti itu, yang di dalamnya apakah tidak menyebabkan ketergantungan? Dengan rasio orang pasti akan mengatakan, enak sekali ya orang-orang itu, tinggal ambil saja. Dan gereja itu bukankah bego sekali menyiapkan segala sesuatu untuk mereka, lalu kemudian di dalamnya mereka tinggal ambil saja. Kalau kemudian dengan rasio kita mencari alibi dan berargumen tentang itu, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang puas. Karena sejatinya iman selalu melakukan segala sesuatu yang bahkan di dalamnya proses rasio dalam menjelaskannya pun tak pernah bisa tuntas. Yang pasti bahwa gereja ini dengan rela dan dengan ikhlas, ada yang menyiapkan itu, lalu kemudian menggantungkannya di pagar. Siapapun yang membutuhkannya boleh mengambil, dan itu adalah langkah iman GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Yang bahwa setiap hari Allah Bapa di surga menyediakan itu tak pernah putus. Dan selama pandemi ini ada, bahwa gereja ini dengan ikhlas mempersiapkan itu bagi siapapun, sekalipun dalam setiap harinya terbatas dalam menyediakannya, tapi langkah iman Ebenezer adalah kami mau berbagi apapun situasi yang sementara dialami sulit sekalipun. Dan itu iman. Untuk siapapun yang kemudian dengan rela, lalu kemudian juga berbagi. Kita belum beribadah di gedung gereja ini. Beragam macam aktivitas perjumpaan kita secara institusi gerejawi terhambat semuanya. Tapi ada langkah iman yang dibuat oleh gereja ini. Sekecil itu. Tentang bungkusan yang menjadi sebuah bentuk simpul realisasi, simpul bukti bahwa Allah hidup dan memelihara kehidupan. Dan itu terjadi bagi siapapun yang kemudian mengambil kantong-kantong itu, pulang dengan penuh sukacita, dan hidup berlangsung bagi mereka dan keluarga mereka lewat Ebenezer yang Tuhan jadikan saluran berkat. Itu contoh dari menerjemahkan dan mendefinisikan iman. Gereja yang melibatkan pengetahuan tentang realitas yang tak terlihat. Gereja yang tetap terus respon dengan murah hati terhadap panggilan Allah. Gereja yang tetap terus penuh harapan tentang janji-janji Allah. Gereja yang punya daya tahan yang setia dalam menghadapi penderitaan dan kematian sekalipun. Dan Ebenezer mewujudkannya dengan tindakan kasih seperti itu. Lanjutkanlah. Dan moga kita melakukannya sebagai gereja yang tetap terus bersaksi. Untuk terus-menerus memperpanjang daftar dari para pelaku dan pahlawan iman yang akan tetap terus berjuang bagi kehidupan, sehingga hidup dalam kepenuhannya dialami bukan bagi gereja saja, tapi juga orang lain.
Karenanya lewat mimbar ini Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang tetap terus tergerak sehingga setiap hari kantong-kantong kasih itu tetap digantung di pagar gereja Ebenezer. Yakin langkah iman itu Bapa di sorga melihatnya, dan Dia yang empunya hidup akan melimpahkan berkat tak pernah putus bagi siapapun juga, yang selalu dengan setia menjadi saluran berkat sebagai wujud langkah iman yang diwujudkan kepada orang lain. Tuhan memberkati karya-karya iman kita untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Selamat beriman, selamat berbuat dalam bingkai percaya dan taat. Amin. Mari bersama kita menyambut pemberitaan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 446 bait pertama dan ketiga. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Marilah saudari-saudara diundang untuk berdiri. Bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat dan sejarah, kita mengakui kembali pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam cinta-Mu ya Bapa, kami menerjemahkan iman kami. Tolonglah agar iman kami hidup sekalipun di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah lara, derita, dan getir. Iman yang melibatkan pengetahuan tentang realitas yang tak terlihat, tetapi selalu meresponnya dengan murah hati, hanya terhadap panggilan-Mu jua, dan kami dengan penuh harap menjalani hari-hari penuh lara, getir, dan sulit itu sebagai pribadi yang punya daya tahan dan setia dalam menghadapi penderitaan. Kami telah belajar dari tokoh-tokoh iman, pahlawan iman yang berketeladanan dan menjadi sumber inspirasi.
dari daftar dan kanon yang paling tidak telah kami refleksikan dalam surat Ibrani ini. Kiranya meneguhkan kami untuk memaknai hari-hari kami sebagai pribadi, keluarga, dan gereja yang akan melanjutkan keteladanan itu dalam dokumen kehidupan kami dengan setia, menerjemahkan iman dalam bingkai ketaatan, kesetiaan, dan percaya yang kami nyatakan dengan aksi, sehingga hidup kami sungguh tersimpul dengan beragam macam kenyataan dan bukti tentang pemeliharaanmu yang tak berkesudahan. Karena terima kasih untuk cintamu bagi kami sehingga kami boleh bertahan di tengah-tengah beragam macam situasi dan kondisi yang menekan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami ketabahan, kekuatan, ketangguhan, keuletan, sehingga sebagai keluarga kami tetap terus jalani akan kehidupan kami hingga saat ini, dan melangkah dengan penuh harapan untuk hari esok, dengan iman kami bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu seiring dengan ketaatan dan kesetiaan kami untuk mewujudkan iman kami itu hari lepas hari. Berkati kami dalam minggu ini, sehingga karya, bakti, dan kerja kami bermakna karena Tuhan menyertai kami di dalam kasih setia Tuhan. Kami berhikmat, kami tekun, kami ulet, kami sabar, kami rajin menatakan pekerjaan kami sekalipun di tengah-tengah situasi sulit yang sementara kami hadapi. Rahmatilah keluarga kami bersama dengan istri, suami, anak-anak, sehingga rumah tangga dan keluarga kami menjadi cerminan keluarga yang beriman dalam ketaatan, kesetiaan, percaya akan penyelenggaraan dan kasih setia Tuhan, sehingga kami alami kehidupan kami sebagai keluarga Kristen yang beriman di tengah-tengah tantangan, tekanan, penderitaan, persoalan, pergumulan sekalipun, sehingga melihat semua kebaikan yang telah Tuhan beri, dan kami syukuri itu sebagai keluarga beriman yang punya langkah-langkah kecil, tapi sekaligus langkah-langkah yang mencerminkan iman kami tentang penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh kami alami, kami lihat, kami syukuri, kami terima, bahkan kami bagikan dan kami saksikan tentang kebaikan-Mu yang tak berkesudahan, ya Allah, dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Roh Kudus. Minggu ini Engkau berkati, sehingga aktivitas kami kiranya Engkau rahmati, sehingga apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan dan kondisi kekuatan yang baik, sehingga kami dapat jalani hari-hari kami. Anak-anak kami dalam studi, anak-anak kami dalam proses belajar, kaum muda kami dalam proses perkuliahan, mencari kerja atau bahkan mencipta lapangan kerja, rahmati mereka semua. Sehingga kami yakin ya Tuhan Yesus Kristus, bahwa penyertaan-Mu dialami oleh anak-anak kami, untuk apa yang mereka alami hari ini, bahkan untuk hari esok yang akan mereka jumpai, mereka jalani sebagai anak-anak yang Engkau pelihara, Engkau jaga, dan Engkau lindungi. Rahmatilah kami semua sebagai bagian dari Gereja secara khusus Ebenezer DKI Jakarta, untuk menata persekutuan pelayanan kesaksian yang Engkau embankan bagi kami. Sehingga di tengah-tengah beragam keterbatasan yang ada, kami mau tetap terus bersaksi sebagai gereja yang beriman, di tengah-tengah langkah-langkah iman yang kami wujudkan dengan selalu membantu sesama. Apapun yang kami hadapi, kiranya itu memuliakan Tuhan dan menjadi bermakna dalam rangka kami membantu dan menolong sesama dalam cinta-Mu. Kami yakin percaya sekalipun dalam keterbatasan pelayanan yang ada, Tuhan akan lengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga persekutuan pelayanan kesaksian kami memuliakan Tuhan. Engkau mau menyertai kami semua sebagai bagian dari warga masyarakat bangsa ini, yang tetap terus bertahan di tengah-tengah situasi sulit, sembari tetap punya pengharapan dan percaya bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, masa depan bangsa dan negara kami, bahkan seantero umat di dunia ini, selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami melangkah bahwa krisis ini akan berakhir di dalam kasih-Mu, karena kami beriman Engkau telah hadir dengan langkah-langkah dan simpul tentang kenyataan penyelenggaraan bagi kami, sehingga kesembuhan, upaya penemuan vaksin, keuletan bagi yang mencari pekerjaan, kesabaran, keteguhan dalam menata hidup, selalu senantiasa dialami oleh kami semua, dan kami yakin itu bukti tentang penyertaan-Mu. Kami alami dalam kasih sayang Tuhan yang meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, secara khusus bagi pemimpin kami, di tengah-tengah beragam macam dinamika politik yang dihadapi. Upaya untuk bangkit kembali, sehingga perekonomian pun bangkit kembali. Dan di atas semuanya itu, di dalam penyertaan Tuhan, kami terlepas
dari wabah pandemik ini yang sementara kami alami hingga saat ini. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan sebagai warga masyarakat untuk tetap terus mendoakan pemerintah kami, sehingga lewat kepemimpinan mereka, kami Engkau hantar sebagai bangsa yang semakin maju, dan kami yakin itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahkan di saat ini. Tuhan Yesus, rahmatilah kami dalam minggu ini. Kami melangkah dengan iman karena kami percaya bahwa Engkau berjalan dalam hidup kami, menuntun kami seiring dengan jalan damai sejahtera-Mu. Kami pertaruhkan kehidupan kami sembari kami bersyukur bahwa Engkau telah memelihara kami hari lepas hari, dan itu sungguh-sungguh nyata tentang kasih setia-Mu bagi kami. Yang dalam sakit akan mengalami kesembuhan, takut, cemas, putus asa, dan kehilangan pengharapan, Engkau teguhkan bahwa mereka tidak sendiri, tapi mereka kembali punya kekuatan untuk melangkah dengan penuh syukur bahwa Tuhan menyertai. Rahmatilah kami semua ya Bapa, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam cinta-Mu jualah kami berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Marilah kita berderap maju menyongsong masa depan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dalam langkah-langkah kecil kita, tapi sekaligus menjadi langkah-langkah iman kita. Melangkahlah dalam tuntunan Tuhan dan berjalanlah sebagai pribadi, keluarga, dan gereja yang menyatakan iman sebagai wujud pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Menyambut amanat ini, marilah menaikkan nada pengutusan menurut Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.